Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia melakukan pemantauan pada proses distribusi gas 3 kg di 2 pangkalan wilayah Kota Tangerang. Selasa, 4 Februari 2025 salah satunya berada di pangkalan LPG Budi Setiawan, agen PT Agung Palito, Jalan Palem Raya, Cibodasari, Kota Tangerang. Di sana, Bahlil yang tiba bersama rombongan langsung mengecek kondisi pangkalan, serta melihat proses penjualan LPG 3 kg tersebut ke masyarakat dengan syarat menyertakan KTP. Dalam kesempatan itu, Bahlil diteriaki warga yang sedang mengantre gas 3 kg. Bahlil diprotes warga dalam menerapkan aturan soal LPG 3 kg. Bahkan, seorang warga asal Tangerang Selatan, Effendi pun mengamuk yang kemudian diamankan petugas. Aksi ini pun mengundang perhatian. Bahkan, Bahlil akhirnya menghampiri warga tersebut untuk mengajak dialog yang kemudian dipertemukan oleh pihak pengamanan. Kami dari kemarin ngantri. Sudah tidak kenal ke penjabat. Etikanya sudah ada. Ya. Tidak bisa dibenarkan begini pejabat. Ya, bukan memihak ke rakyat. Ya. Oke. Coba lihat segini ngantri. Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Mau pelan seperti apa? Mau pelan seperti apa maunya? Kami sudah melakukan adab. Kalau kerja enggak. Motor sampai ke pengecer, sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus berbul. Kami jualan harus jalan. Jangan dimiskinkan kami. Niat saya itu baik. Iya. Karena subsidi kita itu 87 triliun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat. Yang kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul. Industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Oke. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000 supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Nah, Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah, Bapak. ya, Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, Ya. yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Pak. Ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di migas. Iya, Ya. yang ini Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya Pak akal ya. sehat kan berjalan, Pak. Udah ya Pak ya. Udah kita paham. Tenang, Pak. Dilansir dari Liputan 6, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia meminta polemik kebijakan LPG 3 kg tak lagi dipermasalahkan. Jika memang ada kesalahan, maka itu adalah perbuatannya. Ketua Umum Golkar ini berdalih apa yang dilakukan Kementerian ESDM ingin melakukan perbaikan dalam pendistribusian LPG 3 kg. Pasalnya, Bahlil menyebut selama ini subsidi LPG tidak tepat sasaran, ditambah adanya gas oplosan. Untuk itu, Bahlil membuat kebijakan pengecer dilarang menjual LPG 3 kg, yang berujung kelangkaan dan antrian di mana-mana. Dia pun menegaskan, setelah kegaduhan kemarin, pihaknya langsung melakukan perbaikan sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto, agar pengecer kembali boleh menjual LPG 3 kg. Dia menuturkan, kebijakan tersebut merupakan hasil kajian mendalam dan audit Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, sejak tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya temuan penyalahgunaan dari oknum-oknum pengecer dalam menjual LPG 3 kg.
Bahlil pun meminta agar polemik LPG 3 kg tak dikaitkan ke pihak-pihak lain. Dia menekankan Kementerian ESDM akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan penataan subsidi gas tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan itu dilakukan di tengah ramainya polemik gas. Kebijakan soal larangan pengecer menjual gas melon tersebut memicu kelangkaan stok gas LPG 3 kg. Warga pun kesulitan mendapatkannya. Mereka terpaksa mengantre panjang di pangkalan gas hanya untuk mendapatkan 1 tabung gas. Dan kemarin kami melakukan evaluasi sampai dengan tengah malam, rapat koordinasi dengan Pertamina, teman-teman dari aparat TNI, teman-teman Polri, itu atas kajian mendalam dari apa yang dilakukan penerapan aturan dari ESDM dan Pertamina. Pertama tujuannya ini adalah untuk melakukan penataan terhadap proses penjualan LPG. Kenapa? Saya jujur mengatakan subsidi LPG kita ini 1 tahun 87 triliun. Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5.000. Artinya 1 tabung itu harusnya cuma 15.000. Karena subsidi negara per tabung itu 36.000. Laporan yang masuk bahwa ada LPG 3 kg yang dijual di tingkat masyarakat sampai dengan 25.000. Artinya kalau 25.000 kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Tadi di sini kan 16.000, berarti kan naik 1.000. Kalau dari pangkalan ke pengencer, pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri. Itulah lahirlah aturan ini untuk pengencer. Sementara kita waktu kemarin aturannya kita batasi belinya di pangkalan supaya tepat sasaran. Tapi apakah pengencer ini kemudian kita tidak libatkan? Kita libatkan. Kenapa? Karena mereka ini pada garda terdepan yang menghubungkan antara pangkalan dan masyarakat. Nah, sekarang kita rubah aturannya atas perintah Bapak Presiden. Saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan. Adalah pertama, memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini, pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM. Demikian. Tidak, tahunnya sekarang begini. Ada sekitar 370.000 supplier sekarang. Ini semuanya kita angkat sebagai sub pangkalan. Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi sub pangkalan. Sambil kita lihat ke depan. Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh. Ini dalam rangka memastikan bahwa pangkalan sub pangkalan menjalankan apa yang menjadi misi pemerintah untuk rakyat harus mendapat harga LPG kilogram dengan harga yang terjangkau. Sudah diinstruksikan lewat Pertamina.
tadi malam Pertamina sudah membuat aplikasi, sudah menyampaikan kepada semua subpangkalan, dan omongan saya hari ini juga sudah merupakan bagian otomatis langsung karena surat juga sudah kami tanda tangani lewat Dirjen tadi malam. Sosialisasinya saya minta tolong kalian juga bantu sosialisasi ya. Harus, karena kalau tidak pakai KTP gimana kita bisa tahu? Jangan sampai satu orang tanpa KTP dia bisa beli 20 tabung. Kamu yang tanggung jawab nanti, nggak boleh. Nanti bantuan IT-nya semua tidak ada biayanya, akan dibiayai langsung oleh Pertamina. Ya, aplikasi. Kalian nanti kayak pimpinan perusahaan aja ya. Yang penting dapat barang, oke? Mulai kapan? Sekarang. Mulai hari ini. Silakan tanya Pak Dirut. Pak Dirut, silakan Pak Dirut. Juga nantinya kan tadi kan sudah diangkat menjadi subpangkalan Pak. Iya. Jadi data dari pengecer yang kurang lebih 370-an ribu itu kan sudah terdaftar. Nah, otomatis kemarin kami sudah kategorinya sudah kami rubah menjadi subpangkalan. Jadi hari ini seperti arahan Pak Menteri sudah bisa seperti biasa bisa membeli langsung dari pangkalan. Pak, maksimal penyesuaiannya ini sampai kondisi LPG kembali normal seperti apa Pak? Kan masyarakat sudah peduli dengan bagaimana skemanya, cuma adalah bagaimana kemudian LPG ini kembali berjalan normal gitu Pak? Iya, mulai hari ini jalan. Mulai hari ini jalan. Pak, tadi subpangkalan sudah otomatis karena sudah terdaftar datanya. Pak, jadi masyarakat tidak perlu mendaftar via ONS Sudah terdaftar soalnya, sudah otomatis. Kita komentarnya dong Pak, maksudnya banyak yang antri dari pagi kemarin bahkan sampai meregang nyawa, Bapak gimana sampai meninggal? Coba saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga, kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari teman saya pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya, oke. Sama kayak di pangkalan atau gimana? Iya pasti beda dikit lah. Tiketnya berapa tuh Pak? Ya. Ada yang sampai 26.000 Pak, itu gimana Pak? Itulah kemudian kenapa kita membuat aturan ini. 26.000 kan kamu sendiri tahu 26.000. Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal itu 19.000, udah paling mahal itu. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi itu sampai dengan 12.000. Jadi satu tabung itu negara kasih ke Pertamina, ke agen ya Pak ya, itu sekitar 12.000 sampai 13.000. Agen baru ke nanti dibahas lah, ya oke. Gitu dulu ya. Enggak, tapi gini kuotanya sampai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kebutuhan standar. Ya, jangan satu KTP belinya 10, enggak elok ya. Sesuai kebutuhan nanti yang akan diatur oleh Patra Niaga ya. Makasih ya. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar memberi izin pengecer gas LPG 3 kg untuk aktif berjualan kembali. Hal itu menanggapi polemik kelangkaan penjualan gas melon. Dasko menyebut rencana pengecer-pengecer menjadi subpangkalan akan dilakukan secara bertahap. Dasko menegaskan pelarangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan dari Prabowo. Selain itu Dasko menegaskan stok LPG aman dan tak pernah langka. Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka, kata dia. Harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya, sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial
aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum penakalan atau seperti apa? Nah, justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat, itu harganya tidak mahal. Demikian.